Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan video praktikum mikrobiologi terapan kelompok 1 THPA tentang pemaparan materi dengan judul Produksi Vaksin atau MSG skala industri. Berikut merupakan nama-nama anggota dari kelompok 1. Sebelum membahas lebih jauh tentang MSG, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu, apa sih MSG itu? MSG atau monosodium glutamat merupakan zat penambah rasa pada makanan, seperti rasa gurih dan umami yang dibuat melalui proses fermentasi dari tetes tebu dan juga tapioka. Untuk lebih jelasnya mengenal MSG, pada slide ditayangkan contoh dari merek MSG yang banyak beredar di pasaran, yaitu Ajinomoto. Bakteri yang berperan dalam proses fermentasi MSG adalah bakteri Micrococcus glutamicus. Bakteri tersebut merupakan tergolong bakteri aerob. Bakteri tersebut berperan dalam mengubah glukosa untuk dapat berkembang biak dan bermetabolisme sehingga dapat membentuk glutamic acid. Nah, untuk lebih jelas tentang prosesnya, yuk kita langsung aja masuk ke proses pembuatan MSG. Tahapan yang pertama dilakukan tentu saja tahap pemanenan tebu. Tebu dipanen harus dalam keadaan kondisi yang siap panen agar menghasilkan mutu produk yang baik. Waktu pemanenan tebu yang baik adalah ketika tebu sudah berumur sekitar 12 bulan. Setelah tebu dipanen, selanjutnya dapat langsung dilakukan pengecilan ukuran tebu dan dilakukan penggilingan. Fungsi dari penggilingan tebu yaitu untuk dapat memisahkan tetes tebu yang akan kita ambil dengan serat tebu, di mana tetes tebu tersebut akan kita gunakan sebagai bahan baku dari pembuatan MSG. Tetes tebu pada dasarnya merupakan hasil samping dari proses penggilingan tebu. Bentuk dari tetes tebu yaitu berwarna hitam pekat dan kaya akan kandungan sukrosa, yang mana sukrosa yang terkandung dalam tetes tebu tersebutlah yang akan sangat dimanfaatkan oleh mikroba sebagai sumber karbohidrat dalam pembuatan MSG atau dalam proses fermentasi nantinya. Setelah didapatkan tetes tebu, selanjutnya kita campurkan seluruh bahan-bahan yang akan digunakan dalam tangki pengaduk. Bahan-bahan yang digunakan sebagai bahan utama adalah tapioka dan tetes tebu. Tapioka dan tetes tebu berfungsi sebagai substrat yang nantinya akan digunakan untuk media hidup dari starter yang akan ditambahkan untuk proses fermentasi. Nah, starter yang digunakan adalah berupa Micrococcus glutamicus, yang mana merupakan agen fermentasi yang akan mengubah gula menjadi asam glutamat. Ketiga bahan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tangki pengaduk. Campuran tersebut kemudian akan diaduk selama kurang lebih 2 hari sampai proses fermentasi benar-benar sudah selesai. Nah, pada proses fermentasi inilah mikroba mulai bermetabolisme untuk membentuk asam glutamat, di mana sukrosa yang terdapat pada tetes tebu akan diubah menjadi gula yang lebih sederhana yaitu glukosa untuk kemudian dapat diubah menjadi asam glutamat. Begitu pula pada tapioka yang digunakan dalam proses ini. Pati yang terkandung dalam tepung tapioka diubah terlebih dahulu menjadi glukosa melalui proses sakarifikasi. Kemudian barulah dapat diubah menjadi asam glutamat. Setelah larutan tersebut sudah mengalami proses fermentasi yang sempurna, larutan tersebut kemudian akan dimurnikan melalui proses kristalisasi dan pengeringan. Tujuan utama dari proses pengeringan itu sendiri adalah untuk memastikan kadar air dari produk memenuhi standar dari perusahaan. Kadar air yang ditetapkan harus kurang dari 0,2% untuk mencegah terjadinya penggumpalan. Selanjutnya, setelah proses pengeringan selesai, langsung dapat dilakukan pengayakan atau pemisahan ukuran untuk dapat menentukan grade atau ukuran sesuai dengan pengemasan nantinya. Berikut merupakan contoh-contoh dari MSG yang banyak beredar di pasaran dan sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor penghambat produksi, yang mana yang dapat menghambat produksi adalah banyaknya kesalahan yang terjadi pada proses produksi. Yang pertama karena kadar air yang terlalu tinggi, sehingga berakibat pada kristal menjadi lembab dan menimbulkan tumbuhnya mikroorganisme lain yang tidak diinginkan. Selanjutnya, kristal juga dapat menjadi bubuk akibat ketidakseimbangan dari perbandingan jumlah bahan dan mikroba yang ditambahkan. Selain itu, kristal juga dapat menjadi bubuk karena suhu yang terlalu rendah saat kristalisasi berlangsung. Dan yang terakhir adalah kristal juga dapat meleleh apabila suhunya terlalu tinggi. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok 1 dan berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai rujukan dalam pembuatan presentasi ini.
Baiklah, sekian tadi presentasi dari kelompok 1 THPA. Sekian dan terima kasih ya untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.